Selamat pagi saudara-saudara, marilah kita bersama-sama bersatu dalam doa untuk menyiapkan hati untuk pembacaan firman Tuhan. Tuhan Allah kami mengucap syukur untuk pagi hari ini, di mana kami boleh bangun dan memulai hari kami. Biarlah melalui pembacaan Alkitab dan doa kami juga boleh semakin dipersiapkan dengan segala yang baik untuk menghadapi hari bersama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, saya akan membacakan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 15 ayat 35 sampai 41 demikian. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa lama di Antiokhia. Mereka bersama-sama dengan banyak orang lain mengajar dan memberitakan firman Tuhan. Tetapi beberapa waktu kemudian berkatalah Paulus kepada Barnabas, "Baiklah kita kembali kepada saudara-saudara kita di setiap kota, di mana kita telah memberitakan firman Tuhan untuk melihat bagaimana keadaan mereka." Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus, tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam sehingga mereka berpisah dan Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Siprus. Tetapi Paulus memilih Silas dan sesudah diserahkan oleh saudara-saudara itu kepada kasih karunia Tuhan, berangkatlah ia mengelilingi Syria dan Kilikia sambil meneguhkan jemaat-jemaat di situ. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara, kisah perselisihan antara Paulus dan Barnabas ini adalah cerita dalam Alkitab yang seringkali digunakan sebagai dasar perenungan ketika gereja mengalami konflik. Terutama ketika pimpinan-pimpinan gereja mengalami perbedaan pemahaman, bahkan memutuskan untuk pisah jalan. Biasanya ada pembenaran. Ya, Paulus dan Barnabas pun juga berpisah dan akibatnya pekabaran Injil semakin luas. Tetapi saudara-saudara, itu benar bahwa perpisahan antara Paulus dan Barnabas membuat pekabaran Injil semakin luas, tetapi kita juga harus melihat bagaimana Paulus dan Barnabas sebagai pribadi. Dan jangan segera buru-buru menyamakan diri kita seperti Paulus dan Barnabas. Saudara-saudara, Paulus dan Barnabas ini adalah dua orang yang sama-sama mencintai Tuhan, memiliki panggilan untuk mengabarkan Injil kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Mereka adalah orang yang dalam pengakuan rasul-rasul dikatakan bahwa mereka ini orang yang telah mempertaruhkan nyawanya karena nama Tuhan kita Yesus Kristus. Orang yang siap mati untuk kebenaran. Jadi bukan orang yang Kristen yang asal-asalan, bukan orang yang sibuk dengan aktivitas gereja untuk mengisi waktu, bukan juga orang yang pelayanan untuk aktualisasi diri atau untuk mencari popularitas. Mereka adalah orang yang bekerja dalam kesusahan, berbagai tantangan dan penderitaan untuk mengabarkan Injil. Nah, itu yang pertama. Jadi tidak semua perpecahan dalam gereja itu pasti baik, tergantung siapa yang berkonflik. Ini dua orang yang sama-sama punya komitmen, punya integritas. Yang kedua, penyebab perpisahannya apa? Penyebab perpisahannya adalah sudut pandang tentang kesempatan kedua, tentang mempercayai kembali orang yang sudah pernah mengecewakan mereka. Barnabas memang punya hati yang lebih lembut dibandingkan Paulus kalau kita lihat begitu saja. Karena Barnabas adalah orang yang ketika semua orang takut sama Paulus sesudah dia bertobat dari Saulus penganiaya jemaat menjadi Paulus, Barnabas satu-satunya orang yang mau menerima Paulus menjadi rekannya, yang lain takut. Maka ketika dia berhadapan dengan Yohanes Markus yang pernah meninggalkan mereka di Pamfilia, dia tidak punya kesusahan untuk percaya lagi kepada Yohanes Markus. Paulus adalah orang yang hidupnya dikejar-kejar oleh orang-orang yang mau membunuh dia. Ya memang dia tadinya pembunuh jemaat ya. Tapi dia adalah orang yang hidupnya penuh dengan tanda kutip trauma dikhianati. Karena orang-orang yang tadinya teman-temannya sekarang mau menyerahkan dia. Maka bisa dipahami kalau Paulus punya tembok perlindungan yang lebih tinggi dalam hal mempercayai orang. Nah, disinilah kita melihat bahwa ini bukan soal siapa yang lebih jahat, siapa yang lebih benar, salah, jahat ataupun baik. Tapi dua orang yang berada dalam kebenaran Tuhan,
punya visi yang sama, tapi punya latar belakang yang berbeda. Yang sayangnya memang membuat mereka tidak bisa bersama-sama lagi. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, bagaimana kita memahaminya sehingga ketika kita katakan bahwa kalau kita harus berpisah jalan, itu adalah demi kebaikan, pengembangan kerajaan Allah, penyebaran Injil, maka kita harus kembali memeriksa. Sungguh-sungguhkah pelayanan yang kita lakukan, pekerjaan yang kita lakukan adalah untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk kebaikan sesama, untuk menyampaikan kebenaran, atau untuk kepentingan-kepentingan kita sendiri. Yang kedua adalah bagaimana kita semakin mengenali diri kita. Setiap kita tentunya punya masa lalu yang mungkin menjadi luka, menjadi cara kita memandang, mempercayai sesama. Nah, dalam hal ini kita bisa belajar dari Barnabas, tapi kita juga bisa berempati kalau ada orang yang seperti Paulus yang masih punya luka, rasa takut, sulit untuk percaya dalam dirinya. Kita tidak menghakimi, tapi kita bisa memahami latar belakangnya. Nah, dengan demikian, semoga kita tidak cepat-cepat membenarkan perpecahan, perselisihan dengan menggunakan ayat-ayat Alkitab, tapi justru kita bisa melihat ke diri kita sendiri. Maka jika itu semua sudah kita berikan yang terbaik, tapi memang masih harus berpisah, maka percayalah bahwa Tuhan akan menggunakan itu untuk kebaikannya juga. Kebaikan, kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu, Sang Kepala Gereja, karena kami memiliki persekutuan tubuh Kristus yang erat, yang Tuhan terus pelihara. Kami juga mengucap syukur untuk para pimpinan gereja kami, baik itu di jemaat, di klasis, sinode wilayah maupun di sinode. Biarlah kiranya Tuhan berikan kami kesehatian, semangat dalam satu Roh Kudus, sehingga dalam pelayanan kami bersama, kami boleh terus menjaga keutuhan tubuh Kristus, kami boleh sehati sepikir dalam satu iman dan satu tujuan. Dan Tuhan, biarlah kiranya Tuhan juga yang boleh memampukan kami untuk saling memahami perbedaan-perbedaan yang ada, berempati, dan juga menjadikan diri kami lebih baik, lebih bisa semakin beradaptasi dengan perbedaan, mengubah kelemahan kami dan menjadi pribadi yang lebih matang. Sehingga biarlah dengan demikian, tubuh Kristus semakin erat dan kerajaan sorga semakin nyata di tengah dunia. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya.